Sebelum akhirnya diumumkan Prabowo, Gibran terlihat melakukan safari politik, bertemu dengan para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Keputusan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Gibran Rakabuming Raka cukup mengagetkan publik karena dia berasal dari kubu sebelah, PDI Perjuangan. Kini tinggal menunggu kepastian apakah Gibran Rakabuming Raka menerima dan menyatakan maju mendampingi Prabowo atau tidak. Jika memang demikian, bagaimana dengan status dan hubungannya dengan PDI Perjuangan? Tim Liputan Kompas TV. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju umumkan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Gibran ini merupakan kader PDI Perjuangan yang sudah mengusung bakal capres-cawapresnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres mendatang. Benarkah langkah Koalisi Indonesia Maju ini diambil demi mendapat dukungan Jokowi? Dan bagaimana dengan hubungan PDI Perjuangan jika Gibran menerima? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, dan juga di studio telah hadir pakar komunikasi politik Profesor Lely Ariane dari Universitas Nasional. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bung Dev. Pagi Mas Radi. Selamat pagi, Bung gimana Dev, kabar? Sehat? selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Saya akan buka perbincangan kita pagi hari ini dengan pertanyaan, apakah Partai Golkar sudah ketok pintu ke PDI Perjuangan, Bung Dev? Kalau masalah ketok pintu itu adalah masalah komunikasi ya, antara ketua umum, apalagi yang sekarang masih dalam koalisi pemerintahan saat ini, itu rutin melakukan komunikasi. Jadi sebelum kita melakukan satu kebijakan politik strategis dalam pencalonan presiden yang juga melibatkan banyak orang dan juga banyak partai, pasti sudah ada rutin komunikasi antara sesama ketua umum gitu untuk berbagai macam hal. Artinya sudah ada perbincangan sebelumnya antara Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, dengan Ibu Mega ya, begitu? Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Sudah ada komunikasi secara rutin lah, termasuk berbagai macam hal. Tapi pada saat deklarasi kan, kalau pasangan bakal capres-cawapres biasanya bakal cawapres ini hadir begitu. Seperti yang kita saksikan Pak Muhaimin Iskandar pada saat dideklarasikan dengan Pak Anies hadir. Mana ceritanya tuh, Bung Dev? Ya, kan ada pembicaraan yang melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Mas Gibran juga sebelumnya. Kalau masalah kehadiran beliau pada saat deklarasi itu, memang kalau dari banyak orang ya, itu bisa diartikan berbagai macam. Tapi itu bukan berarti ini pembicaraan yang tidak melibatkan beliau. Komunikasi ini pasti sudah dibicarakan, diskusikan cukup panjang, dan juga komunikasi antara Mas Gibran dengan para ketua umum partai politik itu sudah berlangsung jauh-jauh hari. Gitu, dan makanya akan segera deklarasikan rencananya hari ini ya, nanti sore akan dideklarasikan, dan lalu kita akan daftarkan pada besok. Jadi nanti kehadiran Mas Gibran ini akan tampak begitu ke harapan publik pada saat deklarasi siang nanti, begitu ya Bung Dev ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan juga, apa sih sebenarnya pertimbangan Partai Golkar? Karena Partai Golkar ini yang saya lihat dan publik melihat sebagai penentu dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan bakal cawapresnya Pak Prabowo. Partai Golkar sendiri punya pertimbangan apa untuk memilih Mas Gibran? Kemarin memang Pak Erlangga sudah menjelaskan, tapi saya ingin dan publik juga ingin lebih rinci dan juga dengan penjelasan yang sangat rasional bagaimana Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya, pertimbangan itu juga sudah kita lampaui berbagai macam proses. Proses yang pertama itu melihat keberhasilan beliau sebagai wali kota. Kita lihat kemampuan beliau dalam bisa menarik suara khususnya dari generasi milenial, generasi Z, yang merupakan 50% dari demografi penduduk Indonesia. Terus juga bagaimana kemampuan dia untuk menggerakkan massa khususnya di generasi muda. Nah, hal inilah yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama kita untuk menentukan pilihan ini.
dinilai sudah punya prestasi meskipun baru 2 tahun begitu ya Bu Lely di Solo sebagai wali kota, tapi nilai sudah punya prestasi yang banyak begitu dari Partai Golkar. Saya akan ke Bu Lely dulu deh kalau gitu. Bu, saya kan tanya tadi di awal ke Bung Dev, sudah ketok pintu atau belum? Kata Bung Dev komunikasinya tetap terus dijalin gitu. Tapi kalau menurut Anda sebagai guru besar komunikasi politik, apakah komunikasi politik yang sehat sudah dibangun oleh partai-partai di koalisi Indonesia Maju termasuk Partai Golkar? Ya, pertanyaannya kuantitatif banget nih. Apakah gitu? Jawabannya iya atau tidak gitu kan? Jawabannya tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu ada kulunuwun politik juga namanya ya. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan lain-lain, malam tadi kebetulan saya sama Kang Aceh, kita dari 2014, 2019 ngomongin Golkar juga di Kompas TV gitu kan. Jadi memang ya dinamika politik ini nampaknya geraknya begitu cepat, terutama menyangkut soal Gibran. Sampai kemudian teman-teman bertanya, Bu Lely katanya, apakah di partai politik itu seperti krisis kader? Saya kira sebenarnya enggak, apalagi Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang di dunia persilatan politik ya. 32 tahun berkuasa, kadernya begitu banyak, termasuk Mas Dep ini ketua umumnya sendiri, dan terakhir kita seperti melihat sosok Ridwan Kamil yang akan dimajukan gitu. Sebab kalau dibicara soal pengalaman politik sebagai wali kota, Ridwan Kamil lebih berpengalaman gitu kan. Jelas. Ketua umum juga sebagai organisatoris yang juga membangun Partai Golkar barangkali dianggap, termasuk bapaknya Mas Dep gitu kan, adalah tokoh-tokoh yang begitu potensial untuk muncul ke permukaan. Tapi kemudian orang seperti melihat kenapa partai politik ini seperti kehilangan kader gitu. Seperti krisis kader. Kenapa tidak mau mengangkat kadernya yang meretrokrasi, yang dari bawah berdarah-darah membangun partainya. Kalau tadi dijelaskan karena bisa mendekati anak muda, yang sosok lain juga bisa mendekati anak muda. Kita udah melihat semua tuh, semua klausul itu. Oh ternyata Gibran. Nah, kenapa Gibran? Ya karena Gibran ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kenapa approving raffle-nya adalah lebih dari 82%. Nah ini dinamika yang dilihat memang karena setiap yang ingin maju pasti ingin menang. Jadi kita melihatnya dari dua sisi nih. Dua-duanya kita akomodasi untuk menguatkan asumsi politik mereka. Artinya itu juga realistis bagi mereka karena partai politik itu kalau ingin maju, ya itu membentuk partai politik pun ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan. Artinya apapun bisa mereka lakukan, termasuk lintas partai, silang saling dalam politik. Ini dinamika yang biasa juga terjadi. Jadi akomodasi terhadap Gibran, saya pikir itu lebih pada karena dia adalah putranya Pak Jokowi yang dianggap punya kompetisi lebih luas ketimbang yang lain-lain karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Tentu mesin partai nggak bisa kita abaikan. Golkar juga pasti akan mati-matian bergerak bersama partai-partai koalisi lainnya Indonesia Maju itu Mas Radi. Yang penting sekarang ini alasan itu harus dikemukakan kepada para pencinta Golkar yang sebagai suara nomor 2 loh di parlemen, suara terbesar nomor 2. Jadi penjelasan itu di lapisan bawah karena murid-murid saya, mahasiswa saya juga banyak juga adalah anak muda Golkar gitu kan. Artinya ini perlu penjelasan yang lebih fair lah. Gitu. Oke, nah ini yang tadi saya tanyakan juga ke Bung Dev. Bagaimana Partai Golkar menjelaskan kepada publik yang lebih rasional. Saya tangkap tadi pembicaraan dari Prof. Lely adalah yang rasional adalah Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka karena ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi yang saat ini juga masih punya tingkat keterpilihan yang sangat tinggi. Nah, ini akan ditransformasikan kepada Gibran Rakabuming Raka ketimbang Partai Golkar berbicara bahwa Gibran ini sudah punya prestasi atau sudah punya karena ternyata kader Golkar yang lain lebih banyak itu, yang lebih berprestasi juga kan kalau lihat dari dinamika itu. Dan yang kedua ini masuk juga pada konsep etika komunikasi politik, bukan etika politik saja tapi etika komunikasi politik. Jadi kulunuan politik yang kita maksudkan biasanya kan ada petata petiti lebih dulu, berpantun dulu untuk masuk melodinya kepada partai utama dari di mana orang itu. Saya pikir PDIP sebagai partai politik yang dianggap punya banyak kader juga gitu kan, pasti bahagia jika kader-kadernya dilirik oleh partai banyak lain. Tinggal bagaimana kulunuan politik yang dilakukan itu. Kalau melihat dari apa yang dinyatakan Mbak Puan mengatakan belum ada tuh
untuk ini pernyataan dia mundur atau tidak belum ada katanya kan. Jadi kita harus mempertemukan juga nih pernyataan dari banyak elit politik karena mereka adalah modeling. Modeling Mas Dep ini adalah modeling, tokoh Pak Prabowo adalah modeling, Mbak Puan juga adalah modeling. Yang semua tingkah laku politiknya, narasi politiknya, verbal maupun non verbal itu akan menjadi contoh bagi orang di luar ya, bagi mereka yang memperhatikan bagaimana elit ini mempertontonkan pertunjukan politiknya di panggung politik depan maupun belakang. Itu intinya. Ya. Nah, sayang sekali pagi hari ini kita belum bisa menghadirkan PDI Perjuangan begitu Bu. Saya pikir sebenarnya PDI Perjuangan yang sangat bisa menjawab hal ini, apakah memang menerima atau masih ada pertimbangan lain begitu. Nah, dari bahasa saya menerima ini apakah nanti langkah politiknya adalah mengeluarkan Gibran dari PDI Perjuangan atau merelakan tetap menjadi kader PDI Perjuangan dan berkontestasi di kubu sebelah begitu. Tapi saya punya pertanyaan lagi, Bung Dev, ini apakah Partai Golkar seperti yang kami bicarakan tadi di studio dengan Prof. Lely akan berbesar hati kepada publik termasuk juga simpatisan-simpatisan Partai Golkar yang menyebar di seluruh Indonesia bahwa memilih Gibran ini adalah karena ada korelasi yang sangat kuat dengan Pak Jokowi dan bukan semata-mata hanya prestasi Gibran, karena baru 2 tahun jadi wali kota juga saya kira kader Golkar banyak yang jauh lebih mumpuni dari itu. Ya, pandangan itu tentu tidak bisa dilepaskan ya, apalagi dengan isu yang disebar tentang dinasti politik segala macam. Akan tapi ya dapat saya sampaikan bahwa pemilihan kami terhadap Gibran itu tidak semata-mata hanya melihat beliau itu adalah putranya presiden. Kalau itu bagi saya atau bagi kami itu hanya ya karena beliau lahir dari keluarganya presiden. Jadi kita belum melihat kemampuan dan kepiawaian beliau dalam memimpin suatu roda pemerintahan sehingga bisa mensupport dan juga memiliki ide-ide dan konsep-konsep terbaru untuk bagaimana mengoptimalkan semua daya juang yang dia miliki untuk tercapai tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Begitu. Ya, lalu kalau pertanyaannya, kalau dia dianggap mempunyai ide dan konsep terbaru, apakah Mas Gibran sudah presentasi di hadapan Golkar? Jadi muncul pertanyaan itu loh. Boleh dijawab. Nah, masalah itu kan komunikasi antara Mas Gibran dengan Ketua Umum dan juga elit Partai Golkar yang merupakan representasi Partai Golkar, karena dan mereka lah yang menyampaikan, pimpinan partai yang menyampaikan kepada kader Partai Golkar, ya baik secara tingkat nasional ataupun tingkat daerah, untuk mengapa kita mengambil pilihan politik seperti ini. Iya. Saya punya pertanyaan spesifik juga Bung Dev, sebagai Anda sebagai kader Partai Golkar. Yang menguat juga sebelumnya namanya kan ada Pak Erick Thohir di Koalisi Indonesia Maju untuk dijadikan bakal cawapres. Kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu loh? Banyak pertanyaan publik yang akhirnya menjurus ke sana. Kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu? Ya, itu ada pandangan-pandangan kita, dan kita kan semuanya kan dibahas di tataran para ketua umum Kim ya, dan itu kita sepakati, para ketua umum itu sudah menyepakati bahwa yang terbaik saat ini untuk pasangan dengan Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Kalau ukur terbaik itu bagaimana Bung Dev? Yang terbaik dari yang terbaik itu, karena Pak Erick juga, siapa yang tidak tahu begitu kan, Pak Erick Thohir misalnya, atau Pak Sandiaga Uno, Bung Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar yang luar biasa punya banyak prestasi. Atau Bu Hovifah sekalian. Supaya tidak banyak pertanyaan gitu kan. Nandingin NU yang sebelah. Titipan masyarakat loh Bung Dev. Kan Bu Hovifah juga sebagai representasi Nahdlatul Ulama yang juga sangat ingin direbut oleh Pak Prabowo suaranya di Pilpres nanti. Gimana Anda menjelaskan ini? Ya, banyak pertimbangan yang tadi saya sampaikan lah ya. Ada hal-hal yang bisa saya sampaikan sekarang, ada hal yang memang belum terlebih dahulu. Strategi ya Bung Dev ya? Ini bagian dari strategi. Mas Radi, Bung Dev, silakan, kita merasakan ini. Karena kalau berdasarkan hasil survei gitu kan, Mas Gibran ini kan diurutkan ke-8 ya untuk hasil survei elektabilitasnya itu 1. Dan tertinggi itu kemarin dilakukan simulasi oleh berbagai lembaga survei yang kredibel. Kalau saya lihat kredibel karena 30 tahunan juga saya melihat bagaimana perkembangan lembaga survei. Artinya ternyata ketika disandingkan sama Erick Thohir,
itu elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi Mas Gibran juga ketika dicoba disimulasikan jadi tinggi juga gitu kan. Nah, tapi ada yang lebih tinggi maksudnya. Nah, soal prestasi ini yang tidak bisa dijelaskan secara gampang sama anak-anak muda. Sebab mereka kritis dan rasional karena mereka kritis. Mereka bilang Ridwan Kamil itu kader Golkar, prestasinya wali kota dan gubernur. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang gampang untuk dijelaskan, terutama di kelas-kelas politik dan kelas-kelas komunikasi politik ya, karena mereka adalah calon pemilih muda, pemilih milenial, pemilih Gen Z yang kita perhitungkan akan menyusur suaranya Mas Gibran. Tapi ingat, kalau lembaga survei itu sebenarnya yang didekati oleh lembaga survei itu kan yang proaktif adalah lembaganya Mas Radi. Tapi kalau nanti di bilik suara, yang aktif itu adalah pemilihnya. Nah, kalau pemilihnya masih belum bisa menerima penjelasan dari Bung Dev yang dibilang tadi berprestasi, ya sudah karena yang didengar oleh publik selama ini Mas Gibran juga program-programnya belum dijelaskan seperti Prof Mahfud misalnya, lagi Caimin, itu yang akan saya tanyakan Anies dan sebagainya. Kalau dari kubunya Mas Anies dan Gus Muhaimin gitu kan, mengusung tema perubahan jelas begitu ya. Dan Pak Ganjar juga dan Prof Mahfud ini reformasi hukum dan supremasi hukum tetap ditegakkan. Bahkan visi misi sudah dibawa ke KPU. Nah, ini untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, agendanya keberlanjutan, tapi keberlanjutan yang bagaimana saya akan tanyakan nanti ke Bung Dev. Apa penjelasan yang paling rasional, program visi misi yang paling rasional akan dijelaskan oleh Prabowo Gibran nanti di Pilpres 2024 setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bila si kecil panas, ingat 3J. Gerak-geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kemajuan teknologi memudahkan Anda memiliki wajah yang sehat, cerah, dan awet muda. Tren-tren kecantikan terbaru pun semakin banyak tercipta. Salah satunya di Klinik Derma Pro dengan tren kecantikan terbaru Milky Laser Booster. Apa dan bagaimana tentang Milky Laser Booster?